Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan sepiro kopi iki rupane. Maaf. Tapi bukan apa, maksud saya manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya, itu tadi rekayasa genetika itu loh. Kita cari-cari gitu. Maaf ya, sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini, waktu permulaan saya ke Papua, saya pun mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar, tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa blending jadi Indonesia banget ya. Saya hanya ingatkan Ibu, mengingat Ibu pernah menjadi kepala negara dan juga posisi Ibu sebagai ketua umum sebuah partai yang saat ini sedang berkuasa, maka ada lebih bijaknya jika Ibu menjaga ucapan, meskipun itu dalam situasi canda dan gurau. Halo Indonesia, saya Krisyanto Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ya, yang dalam pidatonya entah di acara apa itu ngomong tentang tukang bakso dan orang Papua. Katanya di pesisir Papua itu sudah ada kawin campur gitu karena banyak pendatang. Sudah tampak Indonesia banget, kira-kira begitulah ya, atau maaf kalau saya salah dengar gitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Mega begini ya, apakah tukang bakso atau menjadi penjual bakso itu pekerjaan yang haram gitu? Apakah menjadi tukang bakso itu tidak halal gitu? Atau gimana gitu? Terus tentang orang Papua, yang kata Ibu Mega di pesisir itu sudah banyak pendatang, ya sudah ada kawin campur sehingga kulitnya itu kopi susu gitulah kira-kira. Pertanyaan saya, apakah yang hitam keriting itu bukan Indonesia? Ibu Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, yang hitam keriting itu bukan Papua saja. Orang NTT juga banyak hitam keriting. Saya juga hitam keriting. Ya Ibu ya. Maksud saya begini Ibu, bahwa menjadi Indonesia itu tidak dilihat dari apakah dia itu berkulit putih atau hitam, dia itu berambut lurus atau keriting gitu. Jadi Indonesia itu tidak berbicara tentang warna kulit. Saya kira seperti itu ya. Indonesia nggak bicara soal warna kulit, Indonesia nggak bicara soal jenis rambut, Indonesia nggak bicara soal apa ya, tingkatan sosial gitu. Kenapa saya merasa terusik dengan ucapan Ibu? Ingat loh Bu, Ibu itu mantan Presiden Republik Indonesia. Ibu pernah menjadi ibu bagi bangsa ini. Jadi Ibu tidak hanya menjadi seorang ibu bagi orang-orang berkulit putih dan berambut lurus. Ibu menjadi ibu bagi segenap bangsa Indonesia, terlepas dia itu berkulit putih atau hitam, terlepas dia itu rambutnya keriting atau lurus.
apapun suku, ras, agama, antar golongannya, apapun jenis rambutnya, apapun warna kulitnya, ingat, ibu pernah menjadi ibu bagi mereka itu semua. Apalagi posisi ibu saat ini masih sebagai ketua umum Partai PDI Perjuangan. Ingat ibu, orang-orang yang berada di posisi seperti ibu, ya, ketua umum partai, ini posisi yang sensitif sekali. Ya. Salah-salah ucapannya, itu yang murka bukan orang satu kampung atau orang satu daerah. Satu Indonesia ini bisa murka loh. Ingat bu. Ya. Jadi saya menanggapi ibu ini bukan karena merasa tersinggung atau benci, tidak. Saya hanya ingatkan ibu, mengingat ibu pernah menjadi kepala negara dan juga posisi ibu sebagai ketua umum sebuah partai yang saat ini sedang berkuasa, maka ada lebih bijaknya jika ibu menjaga ucapan, meskipun itu dalam situasi canda dan gurau. Ibu sebagai mantan kepala negara, mantan Presiden Republik Indonesia, sewajarnya, sepatutnya mengeluarkan buah bahasa yang merangkul semua kalangan, semua elemen masyarakat, ya, terlepas apapun suku, ras, agamanya, terlepas apapun warna kulitnya, jenis rambutnya, dan lain sebagainya. Bayangkan ibu, berapa puluh ribu tukang bakso se-Nusantara ini yang hari ini sudah pasti merasa kecewa mendengar ucapan ibu. Kembali lagi, terlepas ucapan itu keluar di situasi canda gurau, tapi tentunya itu menyakiti, ya, melukai rakyat Indonesia yang memandang ibu sebagai sosok seorang ibu. Gitu. Jadi ibu bukan hanya ibu bagi Ibu Puan Maharani, ibu bukan hanya seorang ibu bagi anak-anak ibu. Ibu itu dipandang sebagai ibu bangsa Indonesia. Ibu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dijagalah mulut ibu itu. Saya kira hanya itu ya, Ibu Megawati yang saya hormati. Tolong dijaga ucapannya. Karena orang-orang yang ada di posisi seperti posisi ibu, ini posisi yang sangat rentan, posisi yang sangat sensitif. Ketika ibu salah berucap, maka yang tersinggung dan murka bukan satu kampung atau satu daerah, satu Indonesia ini bisa tersinggung dan murka. Saya kira hanya itu. Saya Kristianto Yin Odi, mohon maaf bila ada buah bahasa yang kurang berkenan di hati ibu. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat dari saya.